Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nurul Nadifa. Pada video saya kali ini, saya akan membahas tentang limit fungsi aljabar. Sebelum masuk ke materi, apakah ada yang tahu apa itu limit? Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering kali mendengar kata hampir atau mendekati. Contoh, hampir mencetak gol atau mendekati kecepatan bla 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 kilometer per jam. Ini merupakan contoh penerapan limit dalam kehidupan sehari-hari. Dalam matematika, kata hampir dan mendekati disebut dengan limit. Jadi pada video saya kali ini akan mempelajari tentang limit yang meliputi yang pertama yaitu ada konsep limit, yang kedua ada limit di suatu titik, yang ketiga ada sifat-sifat limit. Kemudian di samping ini ada peta konsep. Limit itu terdiri dari dua, yaitu ada limit fungsi aljabar dan limit fungsi trigonometri. Dalam limit fungsi aljabar itu terbagi lagi menjadi dua, yaitu limit fungsi aljabar di X mendekati A dan limit fungsi aljabar di X mendekati tak hingga. Kemudian di limit fungsi aljabar X mendekati A itu dapat dicari dengan menggunakan tiga cara, yaitu yang pertama ada cara substitusi, yang kedua cara memfaktorkan, dan yang ketiga ada cara perkalian bentuk sekawan. Konsep limit. Limit fungsi aljabar itu menentukan nilai fungsi aljabar jika peubah fungsi tersebut mendekati nilai tertentu. Berikut ini merupakan bentuk umum dari limit fungsi aljabar. Ini dibaca dengan limit fungsi f(x) untuk x mendekati a sama dengan L. Nah, bagaimana sih cara membaca untuk bentuk limit ini? Caranya yaitu limit 2x ditambah 3 untuk x mendekati 2 sama dengan berapa ya hasilnya kira-kira? Nah, bagaimana sih cara untuk menentukan nilai limit dari suatu fungsi? Nilai limit di suatu titik dapat kita cari dengan menggunakan tiga cara. Yang pertama yaitu ada cara substitusi dengan cara memasukkan nilai x ke dalam fungsi x. Kemudian yang kedua ada cara memfaktorkan. Cara memfaktorkan ini merupakan cara sebelum disubstitusikan, bentuk f(x)-nya disederhanakan terlebih dahulu. Kemudian cara yang ketiga yaitu perkalian bentuk akar. Digunakan ketika menemukan model soal pecahan yang terdapat bentuk akar di dalamnya. Nah, ketika kita menggunakan cara substitusi dan kita menemukan hasil tak tentu atau bentuk tak tentu seperti 0/0 atau tak hingga atau tak hingga per tak hingga atau 0 kali tak hingga dan masih banyak lagi, ini contohnya di bawah, itu kita bisa menggunakan cara yang kedua dengan cara memfaktorkan atau dengan perkalian bentuk akar. Yang pertama yaitu tentang cara substitusi. Di sini ada soal penyelesaian dari limit x pangkat 2 ditambah 6x min 20 untuk x mendekati 4 adalah. Dengan menggunakan cara substitusi, kita langsung memasukkan
nilai X mendekati 4 itu ke variabel-variabel X-nya. Menjadi 4 pangkat 2 ditambah 6 kali 4 dikurangi 20. 4 pangkat 2 itu hasilnya 16, 6 kali 4 hasilnya 24, kemudian dikurangi 20. Setelah dihitung hasilnya adalah 20. Jadi limit X pangkat 2 ditambah 6X dikurangi 20 untuk X mendekati 4 itu hasilnya adalah 20. Kemudian cara memfaktorkan, terdapat soal penyelesaian dari limit X pangkat 2 ditambah 2X dikurangi 8 per X pangkat 2 dikurangi 7X ditambah 10 untuk X mendekati 2 adalah, cara pertama yaitu kita substitusikan nilai 2 ke dalam fungsi aljabarnya. Kita ganti semua variabel X dengan nilai 2. Nah, setelah kita hitung, ternyata terdapat hasil 0 per 0 atau sama dengan tak hingga. Karena bernilai tak hingga, maka diperlukan metode lain untuk mencari nilai limitnya. Yang pertama, kita harus memfaktorkan fungsi aljabarnya terlebih dahulu. Kita faktorkan menjadi X min 2 dikali X plus 4 per X min 2 kali X min 5. Nah, setelah difaktorkan seperti ini, karena terdapat bentuk yang sama pada bagian atas atau pembilang dan bagian bawah atau penyebut, ini bisa disederhanakan. Jadi setelah disederhanakan, maka yang tersisa hanyalah X plus 4 per X min 5. Nah, setelah ini kita bisa langsung substitusikan nilai 2 pada fungsi aljabarnya. Menjadi limit X plus 4 per X min 5 untuk X mendekati 2, kita substitusikan nilai 2-nya kepada variabel X menjadi 2 plus 4 per 2 min 5. Hasilnya adalah 6 per min 3 sama dengan min 2. Jadi penyelesaian dari limit X pangkat 2 ditambah 2X dikurangi 8 per X pangkat 2 dikurangi 7X ditambah 10 untuk X mendekati 2 hasilnya adalah min 2. Kemudian cara yang terakhir yaitu dengan menggunakan perkalian bentuk akar. Terdapat soal penyelesaian dari limit X dikurangi 7 per akar X min akar 7 untuk X mendekati 2. Untuk langkah ini kita kalikan bentuk akarnya terlebih dahulu. Kita mengalikan dengan cara tandanya dirubah menjadi lawannya. Di sini X akar X dikurangi akar 7. Kita kalikan sekawannya dengan merubah tandanya menjadi plus atau positif. Jadi limit X min 7 per akar X min 7 dikali akar X plus akar 7 per akar X plus akar 7 untuk X mendekati 2. Nah, setelah seperti ini kita operasikan, kita kalikan atas dikali dengan atas, bawah dikali dengan bawah. Terdapat hasil X min 7 dikali akar X plus akar 7 dibagi X min 7. Ini karena dikalikan dengan bentuk akar yang sama, jadi akarnya hilang,
maka tersisa X min 7. Nah, ini terdapat bentuk yang sama di atas dan di bawahnya, atau bagian pembilang dan penyebutnya itu kita bisa sederhanakan. Jadi tersisa hanya limit akar X plus akar 7 untuk X mendekati 2. Setelah seperti ini, kita bisa langsung substitusikan nilai 2 pada fungsi aljabarnya. Kita langsung memasukkan nilai 2 ke variabel X menjadi akar 2 ditambah akar 7. Kita tidak bisa menjumlahkan ini karena syarat penjumlahan pada bentuk akar itu angka di dalam akar harus sama. Jadi penyelesaian dari limit X min 7 per akar X min akar 7 untuk X mendekati 2 adalah akar 2 plus akar 7. Kemudian di sini terdapat sifat-sifat limit. Ada 9 sifat limit atau teorema sifat limit. Yang pertama yaitu limit K untuk X mendekati C sama dengan K. Teorema yang kedua yaitu limit X untuk X mendekati C akan sama dengan C. Lalu teorema ketiga yaitu limit K kali Fx untuk X mendekati C akan sama dengan K dikali limit Fx untuk X mendekati C. Dan teorema yang keempat itu ada limit kali Fx ditambah Gx untuk X mendekati C akan sama dengan limit Fx untuk X mendekati C ditambah limit Gx untuk X mendekati C. Teorema yang kelima yaitu ada limit Fx min Gx untuk X mendekati C akan sama dengan limit Fx untuk X mendekati C dikurangi dengan limit Gx untuk X mendekati C. Teorema yang keenam yaitu limit Fx dikali Gx untuk X mendekati C akan sama dengan limit Fx untuk X mendekati C dikali limit Gx untuk X mendekati C. Teorema ketujuh, limit Fx per Gx untuk X mendekati C akan sama dengan limit Fx untuk X mendekati C per limit Gx untuk X mendekati C, dengan syarat limit Gx untuk X mendekati C tidak boleh sama dengan 0, karena jika bentuk limit Gx untuk X sama dengan C di sini 0, maka hasilnya adalah tak hingga, jadi tidak boleh sama dengan 0. Kemudian yang teorema ke-8 yaitu limit Fx pangkat n mendekati untuk X mendekati C sama dengan pangkat n dari limit Fx untuk X mendekati C. Dan teorema yang terakhir yaitu teorema ke-9, limit akar pangkat n untuk Fx X mendekati C akan sama dengan akar pangkat n dari limit Fx untuk X mendekati C. Nah, sifat-sifat ini bisa kalian gunakan dalam menentukan nilai limit nanti. Selesai untuk materi kita pada hari ini. Nanti saya akan mengirimkan file soal ke Google Classroom. Silakan nanti bisa dikerjakan, dan apabila di video tadi ada yang belum jelas, silakan bisa ditanyakan melalui kolom komentar Google Classroom, dan
akan saya jawab melalui kolom komentar Google Classroom. Jangan lupa juga untuk soalnya nanti dikerjakan, kemudian dikumpulkan ya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.